Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Walladzi alafa bil islami baina qulubil mu'minin wa aujaba al-ittihada wa haramata farqa fi kitabil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-karimul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abadika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin wa ala baqiyatis sahabati at-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Baqarah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu hadiz zalimin. Allah telah berfirman di dalam surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 30. Saya ulangi ayatnya, ayat 124. Sebelum kami menyampaikan ayat tersebut, wahai saudara-saudaraku muslim, marilah kita memanjatkan pujian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal faraghu, haditsun sahihun rawahul Bukhari. Baginda Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan bahwa ada dua nikmat yang seringkali dua nikmat tersebut dilupakan oleh para manusia. Nikmat apa itu? Satu adalah kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua adalah kesempatan. Untuk itu, idza ausallahu fa'usimu, jika kamu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Kemudian mudah-mudahan salawat salam rahmat barakah Allah itu pula Allah selalu melimpahkan kepada baginda junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang telah tabiat kepada ajarannya sampai nanti di yaumul akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, saudaraku semua kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami perlu menyampaikan bahwa ternyata di suatu hari Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan cobaan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan firman Allah, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji, dicoba oleh Tuhan mereka adalah betul-betul memperhatikan dan melaksanakan semuanya. Kemudian Allah adalah menjelaskan, adalah qala inni ja'iluka linnasi imama. Sungguhnya aku jadikan kamu Ibrahim, yaitu menjadi seorang panutan atau imam seluruh manusia yang ada hidup di dunia ini. Kemudian baginda Nabi Ibrahim alaihissalam punya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min dzurriyyati, wahai Tuhan kami, juga kepada anak-anak keturunanku. Tapi Allah telah memberikan jawaban, qala la yanalu ahdi zalimin.
oh tidak bisa Nabi Ibrahim, janjiku ini tidak akan sampai kepada orang-orang telah berbuat zalim. Zalim artinya lawan kata adil, yang dimana zalim tersebut adalah wada'a syai'a fi ghairi halihi, menempatkan sesuatu tidak pada proporsinya. Tapi kalau adil, wada'a syai'a fi mahalihi, menempatkan sesuatu yang pada proporsinya. Termasuk apa? Dicoba al-amru wan nahyu, adalah perintah dan larangan. Perintahnya itu apa? Termasuk khitan, termasuk juga berkorban menyembelih putranya saat itu, dan banyak sekali, akan perlu kami singkat saja. Jadi beliau Nabi Ibrahim melakukan semuanya, tidak ada yang ditolak dan tidak ada yang ditinggalkan. Kemudian termasuk ibadah haji juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkorban itu akhirnya juga menjadi satu syariat agama Islam. Kemudian baginda Nabi kita Muhammad SAW juga diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau adalah meneruskan millat Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Nah, Allah telah menyampaikan di dalam surat Al-Kautsar, ini merupakan ujian baginda Nabi kita Muhammad SAW. Wa qala fi suratil Kautsar, suratul Kautsari makkatun wa hiya salasu ayatin. Surat Al-Kautsar ini adalah terdiri daripada 3 ayat. Kemudian Al-Kautsar itu maknanya adalah nikmat yang banyak. Dari ayat yang pertama atau ayat yang nomor 1 sampai ketiga, Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Kemudian mahwal abtar, apa mahwal kautsar, saya ulangi, mahwal kautsar, apa sebenarnya al-kautsar itu? Di dalam tafsir telah disampaikan al-kautsar huwa nahrun fil jannati, yaitu telaga yang ada dalam surga. Untuk itu kalau kita ingin adalah mencontoh baginda Nabi Ibrahim dan baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka apa yang telah diberikan contoh itu harus wajib kita lakukan, sehingga kita juga insya Allah akan mendapatkan Al-Kautsar. Yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhan kamu. Jadi maaf, ini jangan diartikan maka dirikanlah sholat untuk Tuhan kamu. Lamnya di sini bukan lam milki, tapi bermakna karena. Jadi Tuhan bukan butuh sholat kita, kita butuh menyembah Allah untuk sholat itu. Karena apa? Sholat itu akan menentukan diri pribadi seseorang yang menjadikan sangat signifikan, artinya sangat berpengaruh dan betul-betul mendasar. Jadi kalau orang itu sholatnya aktif bagus, maka insya Allah seluruh amalnya akan baik dan bagus. Itu salah satu contoh. Karena sholat itu pula adalah nantinya di akhirat akan menjadikan hisab yang paling pertama. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati adalah sholatuhu, sholatnya. Fa'in kubilat tukubila anhu sa'iru amalihi, jika sholatnya bagus, maka insya Allah seluruh amal baiknya akan mengikuti pada sholatnya secara baik dan bagus. Tapi fa'idha ruddat anhu sa'iru amalihi, jika amal sholatnya ternyata jelek, mereka tidak sesuai dengan sabda Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usalli, muttafaqun alaih. Jadi ketika itu baginda Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, sholatlah kamu semuanya sebagaimana kamu telah mengetahui aku sedang melakukan sholat. Nah, sudah barang tentu kita harus selalu mempelajari dan betul-betul kita mengerti tentang kaifiah sholat. Dan ternyata orang termasuk
celaka dalam salatnya itu la ta'lamuna ma taqulun. La ta'lamuna, mereka tidak mengerti, ma taquluna, apa yang telah mereka ucapkan di dalam salat tersebut. Karena salat definisinya adalah qaulun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim, yutabadu biha bisyara'ita maksusatin. Qaulun adalah ucapan, wa af'alun, dan merupakan satu perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang diawali dibuka dengan takbiratul ihram. Muhtatamatun bitaslim, yang disempurnakan dengan bacaan salam. Yutabadu biha bisyara'ita maksusatin. Semua itu adalah merupakan satu alat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ibadah, tapi menyembah kepada Allah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, kemudian ternyata saat itu Nabi kita Muhammad SAW telah mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah telah menurunkan surat Al-Kautsar tersebut. Putranya laki-laki yang bernama Sayyid Qasim telah menghadap Allah, artinya telah meninggal dunia. Kemudian hatinya baginda Nabi kita Muhammad SAW telah betul-betul gundah, sangat susah. Tapi ternyata Allah telah memberikan adalah Al-Kautsar, ini satu. Yang kedua, tetap harus melakukan sholat. Yang ketiga adalah wanhar, dan sembelihlah kurban. Coba di dalam situasi yang susah, tapi ternyata Allah tetap memerintahkan berkorban. Kemudian saat itu adalah dihina oleh orang-orang Yahudi Nasrani, orang-orang musyrikin Quraisy, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah termasuk orang yang buntung menurut bahasanya Jawa, bahasa keahlian orang-orang sana adalah al-abtar. Karena apa? Karena beliau ternyata tidak mempunyai keturunan laki-laki, maka dianggap tidak mulia. Kemudian ternyata apa pernyataan Allah Subhanahu wa taala? Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang-orang yang membenci kamu Muhammad, dialah yang terputus. Apa artinya terputus, buntung? Itu adalah min rahmatillah. Telah buntung, putus dari rahmat Allah. Telah buntung, putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang ini tidak akan bisa masuk surga kalau tidak mendapat rahmat belas kasih sayang Allah. Dengan demikian maka marilah kita betul-betul memperhatikan tentang kaifiyah, caranya, dan tentang kita melakukan korban. Yang dimana baginda Nabi kita Muhammad SAW saat itu adalah perintah kepada Aisyah, kepada istrinya, yang dimana disuruh mencarikan satu kibas yang sangat besar, kambing kibas yang besar. Kemudian diminta dicarikan perutnya yang ada warnanya hitam, begitu pula adalah kakinya warna hitam, kemudian di sekeliling matanya warna hitam. Kemudian telah mendapatkannya, Aisyah diperintahkan untuk mengasah pisau sampai tajam. Kemudian pisau tersebut diberikan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW melakukan berkorban. Apa yang harus kita perhatikan? Karena hadisnya sangat panjang dan betul-betul kami ambil maksud artinya saja secara simpel. Setelah beliau adalah memiringkan kambing tersebut, perlu disembelih, kemudian beliau telah bersabda atau berkata, qala bismillahi. Lah maksudnya harus membaca basmalah dan juga harus bertakbir. Tapi kemudian apa yang telah beliau ucapkan kepada Allah? Permohonan kepada Allah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin tsumma dhaha bihi. Nah, beliau ternyata tidak untuk diri pribadinya sendiri,
Tapi dengan kambing kibas satu itu beliau memohon kepada Allah, Allahumma taqabbal, wahai Allah ya Tuhan kami, terimalah korban min Muhammadin, dari Nabi Muhammad SAW, dariku Muhammad SAW, wa ali Muhammadin, dan dari keluarganya Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan dari umat Muhammad. Tsumma dhaha bihi, kemudian beliau menyembelih binatang kibas kambing tersebut. Sahihun, ini adalah terdapat pada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berarti apa yang terjadi? Kambing satu, andaikan kita tidak bisa membeli sendiri, bisa satu itu untuk satu keluarga. Karena di sini tidak ada batasan. Karena apa? Di samping wa ali Muhammad dan wa min ummati Muhammad, dan dengan umatnya. Tetapi jika mampu, ya satu kambing untuk satu orang. Tapi jika tidak mampu, bolehlah untuk sekeluarga, tidak terbatas. Kemudian di samping itu dikuatkan oleh sebuah hadis yang dari An Jabir bin Abdillahi qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu amal Hudaibati al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Sahih Muslim. Dalam hadis tersebut ini adalah menunjukkan bukan waktu kurban, tapi ini untuk had. Salah satu contoh, kalau orang Indonesia, katakan orang Lamongan, ini yang banyak, kalau melakukan ibadah haji, karena haji itu ada 3 macam, ada haji ifrad, ada haji qiron, ada haji tamattu, tapi yang banyak memilih haji tamattu. Haji tamattu itu adalah mendahulukan umroh sebelum haji. Nah, kalau memang haji tamattu, maka wajib untuk membayar kafarat. Kalau tidak punya uang, beli unta 1 ekor, atau kambing, atau lembu, maka mereka harus melakukan puasa 3 hari di tanah suci Mekah atau Madinah. Kemudian setelah pulang nanti harus melakukan puasa 7 hari sehingga sempurna 10 hari. Akan tetapi jika mampu mereka memberikan kafarat, tebusannya atau istilahnya adalah membayar dam, maka unta 1 itu untuk 7 orang dan lembu atau sapi 1 untuk 7 orang. Nah, ini oleh para ahli hadis dengan dasar hadis yang pertama tadi, maka termasuk adalah al-badanata an sab'atin, mestinya 1 unta untuk 7 orang itu boleh untuk 10 orang juga jika tidak mampu. Tapi kalau mampu untuk seorang pun juga lebih bagus kalau mampu. Kalau nggak mampu untuk sekeluarga, keluarganya ada 10 misalkan, 10 orang, itu adalah boleh. Begitu pula wal baqarata, dari lembu atau sapi, sama, lebih dari 7 orang boleh. Akan tetapi misalkan ini juga wagirha dan seterusnya, misalkan bukan unta, bukan sapi, tapi kerbau atau juga misalkan kuda, itu boleh untuk berkorban kalau tidak menemukan. Nah, kemudian apa dasarnya? Dasarnya adalah karena hadis yang di atas tadi. 1 kambing saja baginda Nabi kita Muhammad SAW untuk berkorban itu adalah beliau berdoa memohon kepada Allah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin, wawunya ini wawu ataf, dan tidak cukup itu, dan juga untuk keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammadin, wawunya wawu ataf lagi, dan untuk dari umat Muhammad. Nah, ini adalah sebagaimana contoh, sehingga korban itu makanya walaupun kambing 1, kalau memang nggak mampu bisa untuk lebih dari seorang. Kemudian sapi 1 itu juga bisa lebih untuk 7 orang jika tidak mampu. Akan tapi jika mampu, ya nggak usah adik patungan, cukup
seorang. Kemudian ini yang juga harus kita perhatikan adalah Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda. Sabdanya adalah betul-betul harus kita perhatikan. Man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahal Hakim. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang telah mampu pada saat ini, artinya mampu untuk membeli kambing kibas atau membeli sapi, kemudian ternyata mereka walam yudhahi, dan mereka tidak mau berkorban, fala yaqrabanna, fa-nya tertib, lamnya di sini lam nahi, lam nahyun, maka jangan sekali-kali mereka mendekati musallana, tempat sholatku, kata Rasulullah. Berarti begini, kalau mereka mampu nggak mau korban, kemudian melakukan sholat Idul Adha, maka sholatnya sia-sia. Hadis ini riwayat Imam Ahmad lan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim. Sidang jamaah rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan juga tentang menyembelih. Tukang sembelih harus punya catatan nama orang kurban tersebut. Namanya wajib disebut ketika mau menyembelih. Jadi salah satu contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Ahmad misalnya, wamin misalnya siapa, dan titik-titik dan titik, harus punya catatannya. Itu setelah itu baru disembelih, tidak boleh langsung Allahu Akbar disembelih. Nah, untuk siapa? Itu makanya niatnya itu harus berjahar, tidak boleh dalam hati. Karena baginda Nabi kita Muhammad SAW niki adalah betul-betul berjahar. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhahha bihi. Itu adalah diucapkan dengan suara yang keras. Jadi dan disaksikan, makanya harus punya catatan. Sidang jamaah rahimakumullah, bukan berarti daging-daging binatang kurban kita dan darah-darahnya itu nyampe kepada Allah. Jangan sampai salah paham. Tidak begitu. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, yaitu surat yang ke-22 ayatnya ayat 37, Allah telah berfirman, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakinal taqwa minkum. Tidak akan nyampe kepada Allah tentang daging-daging kurban kamu dan darah-darahnya binatang kurban kamu. Tapi yang nyampe kepada Allah itu takwa kamu. Nah, ini harus difahami, makanya jangan salah paham. Jadi takwa itu sangat perlu, dan kita melakukan korban itu berdasarkan korbanan, satu alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hanya sampai di situ. Kalau memang kurang paham bisa adalah menemui saya, bertanya kepada Aba Ahmad Kaswi Tarif, Pelikar Besar Tapak Suci. Demikian aku qouli hadza fasrul azim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.